Nama saya Suhadi. Saya lahir di Rembang tanggal 3 April 1982. Saat ini kegiatan saya adalah mengajar mata pelajaran sosiologi di SMA Negeri 1 Pamotan, Rembang, Jawa Tengah. Berdasarkan apa yang telah saya presentasikan tadi, dapat kami simpulkan yaitu terdapat 3 kelas sosial. Kelas sosial atas yaitu kepala pasar, yaitu Bapak Muslim. Sedangkan kelas Urgensi dalam pembelajaran hari ini adalah bagaimana pembelajaran mampu meningkatkan keterampilan peserta didik. Itu menjadi penting ya. Kenapa? Karena sebagian besar lulusan SMA kita itu cenderung memiliki keterampilan yang rendah, sehingga berdampak pada tingginya kemiskinan gitu. Karena tidak terampil ya miskin. Sebenarnya isu-isu pembelajaran yang berhubungan dengan bagaimana mengentaskan kemiskinan sudah banyak ya. Misalnya isu-isu tentang gerakan pembelajaran yang mampu memotong belenggu kemiskinan, tapi tampaknya belum serius untuk diwujudkan oleh para pengajar. Ya itu masalahnya. Undang-undang kita sudah jelas kok. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu dengan gagahnya menegaskan bahwa capaian utama dalam pembelajaran adalah meningkatnya keterampilan anak didik. Tapi sudah dilakukan belum? Ada 11 latar belakang ya. 11 latar belakang tersebut diantaranya adalah Indonesia saat ini mengalami ekspansi population, program pembangunan yang tidak mampu mengentaskan kemiskinan, rendahnya kompetensi para pekerja lulusan SMA dan sederajat, penduduk miskin terpusat di daerah pinggiran, sekolah-sekolah di kawasan pinggiran tertinggal kemajuan, sekolah gagal dalam menyadarkan siswanya, tindakan masyarakat yang menantang bencana, ketidakmandirian masyarakat dalam mencukupi kebutuhan, krisis mindset guru dalam berbudaya akademik, kelangkaan inovasi pembelajaran berbasis keterampilan, dan yang terakhir adalah kelangkaan product based learning, yaitu pembelajaran yang berbasis produk. dalam pasar kan sudah ada persediaan tempat parkir, tapi kenapa tempat parkir itu selalu dipenuhi dan sehingga tuh yang menggunakan jalan itu menjadi terganggu karena menjadi tempat parkir tersebut, sehingga kan tempat parkir yang disediakan tidak berfungsi dengan semaksimal mungkin. Itu pertanyaan yang bagus, Pak. Ya. Nah, kita jawab untuk pertanyaan Mbak masalah parkir. Itu kadang-kadang relatif, Mbak. Kita sudah difasilitasi tempat. Kadang-kalanya, Mbak, ya parkir kono, oke langan duit saya gede ini paling 500 ditompo, saya ditompo. Oh, Mbak, sedilu ae. Itu kan masuk kesadaran kita bersama. Nah, pembelajaran yang berbasis produk itu menurut saya nanti akan menjawab. Untuk menjawab masalah itu perlu dilakukan sebuah pendekatan pembelajaran yang cocok dengan masalah-masalah tersebut. Menurut saya adalah pembelajaran berbasis riset. Ada kotoran orang itu di situ menunggu kita. Sebetulnya kan tidak seperti itu. Kita bersama, wong iki gondong, tak goni kok nunggu petugas. Kita ngomongin, ngenteni petugas pasti lagi. Kalau tidak lah, kalau pedagang sini ada keunggulan dari model pembelajaran berbasis riset ini dibanding model-model pembelajaran yang lain. Mengapa? Karena di dalam model pembelajaran berbasis riset ini siswa diajak melakukan kegiatan, diantaranya adalah memecahkan masalah, merencanakan dan melakukan eksperimen, mengumpulkan dan menganalisis data, dan menarik simpulan. Dan itu yang tidak dimiliki oleh model pembelajaran selain berbasis riset. Menurut saya sekurang-kurangnya ada 4 tantangan yang perlu dipahami oleh para pembelajar atau para guru. Tantangan pertama yaitu
Penguatan pada ranah keterampilan meliputi kompetensi siswa dalam mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta. Kemudian tantangan yang kedua yaitu pembelajaran yang dilangsungkan di sekolah dan di masyarakat. Yang ketiga, pembelajaran yang mengetengahkan atau memiliki relasi fungsi dalam membangun kemandirian potensi lokal. Yang keempat, pembelajar diharap mengedepankan produk pembelajaran dalam bentuk laporan penelitian siswa dan film dokumenter pembelajaran. Nah, berdasarkan dari 4 tantangan itu, terlepas dari kelemahan dan kelebihannya, model pembelajaran berbasis riset menjadi jawabannya. Pasar hewan, kebanyakan kan kambing di halaman lapangan palapa. Nah, karena di halaman palapa kan sering membuang kotoran itu tersebut. Itu kan sangat tidak ramah lingkungan. Bagaimana cara mengatasi masalah tersebut? Lahan di dalam itu tidak mencukupi, akhirnya di luar. Seandainya masuk semua itu memangnya ya cukup, tapi kadang kalanya tergantung pembeli itu. Pembeli kan mintanya pembeli sama pembeli. Karena kalau tengkulak kan tidak, tengkulak langsung di dalam. Dan kalau masih di dalam di luar areal kita di pasar itu kebanyakan pembeli sama pembeli. Nah itu kita mengatasi seperti itu. Ya untuk kita masih kesulitan, Mbak, dikarenakan Pak areal kita belum mencukupi, Mbak. Tapi Pak, kan kalau menurut saya, kalau waktunya dibagi menjadi 2 antara penjual kambing dan sapi itu kan tidak masalah untuk ramah lingkungan, bisa mengurangi lingkungan sekitar. Berdasarkan penelitian yang saya lakukan, itu telah terbukti bahwa pembelajaran berbasis riset ternyata mampu meningkatkan keterampilan saintis siswa. Terbukti bahwa dengan model pembelajaran riset, siswa mampu meningkatkan keterampilan mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, hingga keterampilan mencipta. Dan kami selaku murid-murid yang telah meneliti mempunyai saran-saran untuk kemajuan dan kebaikan pasar hewan. Kami penelitian agar menjadi pasar menjadi lebih baik dalam hal apapun, misalnya fasilitas parkir pasar hewan dibuat teratur agar tidak menimbulkan kemacetan, ruangan bagi pegawai direnovasi agar tidak kelihatan kotor, dan diberi fasilitas yang baru seperti kamar mandi dan lain-lain. Keterampilan tersebut sebagaimana yang disebut dengan keterampilan saintifik, sehingga dapat disimpulkan bahwa pembelajaran berbasis riset dapat meningkatkan keterampilan saintifik siswa. Mari kita majukan pasar Pramuka.